Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 20, yaitu mengenai file sharing Samba. Kita akan belajar mengenai file sharing Samba ya teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar cara men-sharing sebuah file di Linux ke Windows. Nah, jadi pada bab 20 ini file sharing Samba itu di sini kita akan belajar mengenai 5 materi. Nah, yang pertama di sini kita akan konfigurasi Samba read only ya teman-teman. Jadi seperti video sebelumnya, Samba itu standar file dari Linux ke Windows. Dan untuk NVS yang video sebelumnya telah kita pelajari dan praktekkan, itu standar file sharing dari Linux ke Linux. Nah, di sini kita akan belajar mengenai Samba ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah membuat NVS di server 1. Sekarang kita akan buat Samba pada server 2 dan dapat diakses oleh klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita langsung saja praktekkan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan menginstal Samba ya teman-teman. Sebelum itu kita bisa ping Google terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah mendapatkan internet. Nah, di sini sudah, lalu kita akan menginstal dengan perintah apt install Samba. Ya teman-teman, karena di sini saya sudah masuk ke root, maka tidak perlu menggunakan sudo. Ini kita enter. Di sini kita bisa ya teman-teman. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, setelah itu di sini kita bisa membuat sebuah directory yang akan kita share ke klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita bisa mkdir Samba 10. Artinya teman-teman, di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita akan konfigurasi directory yang akan kita share ya teman-teman, yaitu nano /etc/samba /smb.conf. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita scroll paling bawah ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka kurung yang seperti ini. Lalu ketikkan Samba, misalnya nih, Samba 10. Ini tidak harus sama dengan directory yang kita buat ya teman-teman. Yang harus sama adalah path-nya. Nah, di sini path-nya adalah directory yang akan kita share ya teman-teman. Berarti Samba 10 ya teman-teman. Lalu di sini untuk read only-nya biasa saja ya teman-teman. Jadi nanti file sharing itu dapat dilihat saja. Nah, di sini untuk request only-nya kita yes saja ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita bisa systemctl restart smbd. Sepertinya ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya konfigurasi untuk Samba atau file sharing Samba ya teman-teman. Teman-teman, jadi untuk video yang kedua di sini kita akan mengakses Samba share Ubuntu klien ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk mengakses sebuah file yang telah kita sharing dari server Ubuntu sebelumnya. Kita bisa ping ke server Ubuntu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah. Lalu untuk cara aksesnya itu ada dua teman-teman, secara GUI dan secara CLI. Di sini kita praktekkan yang itu dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa buka filenya. Lalu di sini kita bisa Ctrl L. Lalu kita ketikkan smb. Lalu IP dari server Ubuntu-nya. Lalu
Lalu di sini kita bisa klik yang Samba 10. Di sini ada Animos dan Register User ya teman-teman. Di sini kita pilih Animos saja karena pada saat kita konfigurasi itu guest only. Itu tidak no ya teman-teman. Jadi artinya tidak mendefinisikan user apa yang dapat mengakses folder yang telah di-sharing tadi. Di sini kita bisa pilih yang Animos. Lalu di sini kita bisa klik yang connect ya. Nah, di sini masih kosong ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa install yang namanya apt install smb client. Di sini kita bisa enter. Karena yang perintah tadi saya sudah berada di root, maka tidak usah menggunakan sudo. Di sini kita bisa install lagi yang namanya apt install chief utils. Seperti ini fungsinya agar kita ketika melakukan muting itu tidak terjadi error ya teman-teman. Di sini kita bisa enter, kita bisa tunggu sampai selesai. Oke, setelah itu di sini kita bisa melakukan mounting ya teman-teman. Tetapi sebelumnya kita harus membuat sebuah direktori yang dapat menampung atau sebagai tempat penerima file yang di-sharing itu dengan perintah mkdir folder 10. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa melakukan mounting dengan perintah mount/2 lalu masukkan IP server Ubuntu-nya, lalu direktorinya itu Samba 10/folder 10 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, setelah itu di sini kita bisa ls/folder 10. Ini harusnya kosong ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kosong ya karena di sini untuk Samba 10-nya itu masih kosong teman-teman, tidak ada isinya. Di sini kita bisa membuat sebuah file pada server Ubuntu-nya dengan perintah touch Samba 10/ misalnya di sini test.txt ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita akan cek ls/folder 10 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah isiannya ya teman-teman. Sudah sama dengan server Ubuntu. Nah, di sini kita akan coba untuk nano ya teman-teman. Nano/folder 10. Apakah bisa? Harusnya tidak bisa karena kita membuatnya dari read only ya. Nah, di sini merah nih teman-teman, yaitu /folder 10 is a directory. Jadi di sini kita tidak dapat melakukan atau pengeditan pada folder 10 karena hanya dapat dilihat saja. Oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang ketiga, di sini kita akan konfigurasi Samba read only ya teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat pada video sebelumnya kan hanya dapat melihat saja oleh klien. Di sini kita akan membuat Samba agar nanti ketika di-share itu dapat dirubah ya teman-teman atau dapat diedit. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk membuat sebuah directory lagi yang akan di-share, yaitu misalnya mkdir /Samba 20. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Dan di sini kita bisa ls. Nah, di sini sudah ada di atas bin itu terdapat Samba 20. Lalu di sini kita akan coba konfigurasi ya teman-teman untuk Samba 20-nya dengan perintah nano/etc/samba/smb.conf. Di sini kita bisa enter. Kita bisa scroll ke bawah, yang paling bawah. Di sini kita bisa masukkan misalnya Samba 20, saya samakan saja Samba. Di sini untuk path-nya itu adalah directory yang akan kita share ya, jadi Samba 20. Lalu di sini untuk read only-nya kita
kita bisa no saja. Jadi nanti dapat di write dan di read. Jadi dapat dilihat dan dapat diedit ya teman-teman. Di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita bisa System cdl restart smb. Lalu di sini kita bisa Enter. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk membuat sebuah user. Nanti user tersebut yang dapat mengakses file yang dicari ya teman-teman, dengan perintah user add, misalnya user 1. Setelah itu di sini kita akan coba untuk konfigurasi passwordnya, yaitu dengan perintah smb passwd in a user 1. Di sini kita masukkan passwordnya, misalnya 12345. Sini kita masukkan passwordnya lagi 12345. Oke teman-teman, di sini kita bisa ke klien Ubuntu-nya. Di Samba read only itu kita dapat mengaksesnya dua cara ya teman-teman. Di sini kita bisa praktekkan yang GUI terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka filenya, dan di sini kita bisa Ctrl L, lalu smb t2 / kita masukkan IP server Ubuntu-nya. Lalu kita Enter. Nah, di sini terdapat dua Samba. Yang pertama Samba 10, yang kedua Samba 20. Di sini karena kita konfigurasi yang read write, maka Samba 20 ya teman-teman. Dan di sini kita bisa pilih yang Animouse ya teman-teman. Seharusnya tidak bisa karena nanti kita tidak konfigurasi untuk guest only-nya. Sini kita bisa connect. Sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan yang register user ya teman-teman. Di sini kita pilih yang user 1. Lalu di sini untuk passwordnya kita masukkan 12345. Lalu di sini kita bisa connect. Kita akan coba menambahkan folder, yaitu dengan klik kanan lalu new order. Di sini kita akan membuat sebuah folder dengan nama new1. Kita akan coba create. Nah, di sini terdapat airline ya teman-teman, permission Gmail. Nah, di sini kita akan dapat melakukan permission pada server Ubuntu teman-teman. Di sini kita bisa skip terlebih dahulu. Kita masuk ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Di sini kita akan coba ls -l. Di sini terdapat bahwa Samba 20 itu belum mendapatkan full akses ya teman-teman. Jadi pada Samba 20 ini tidak diberikan izin untuk order. Itu mendapatkan read write ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan perintah, yaitu chmod 777 / Samba 20. Kita bisa Enter. Lalu di sini kita bisa ls -l / kita Enter. Nah, di sini untuk Samba 20 itu sudah mendapatkan full akses ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ke klien Ubuntu terlebih dahulu lagi. Dan di sini kita akan coba membuat folder dengan klik kanan lalu new folder. Di sini folder name-nya new1. Di sini kita akan coba create. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk mengakses melalui CLI ya teman-teman, dengan perintah sudo non min o username sama dengan user 1, lalu / IP dari server Ubuntu-nya / Samba direktorinya berarti Samba 20 ya teman-teman. Lalu / folder 20. Di sini kita bisa Enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah membuat folder 20 sebagai tempat penerima ya teman-teman. Jika teman-teman itu belum membuat
folder 20 bisa memakai perintah mkdir /folder 20 ya, seperti tadi. Seperti video sebelumnya ya teman-teman. Dan di sini kita bisa ls/folder 20. Karena tadi saya sudah membuat folder 20-nya, di sini kita bisa enter. Nah, di sini terdapat new 1 yang telah kita ditambahkan di file ya teman-teman melalui GUI. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat lagi dengan perintah touch/folder 20 misalnya saya example.txt seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter. Di sini kita bisa ls/folder 20 ya teman-teman. Dan di sini terdapat 2 ya teman-teman, example.txt dan new 1. Di sini kita akan coba untuk mengeditnya dengan perintah nano ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter itu dengan perintah nano/folder 20/example.txt ya teman-teman. Nah, di sini misalnya saya akan isikan halo teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita bisa cat ya. Cat /folder 20/example.txt. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini terdapat halo ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk video yang keempat di sini kita akan membuat mount atau melakukan mount Samba secara permanen ya teman-teman. Jadi perintahnya adalah seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, mount/server IP server Ubuntu-nya, lalu direktorinya Samba 10 di dalam folder 10. Tadi kan menggunakan mount seperti ini. Nah, jika kalian mematikan virtual mesinnya, maka kalian harus melakukan mounting secara berulang-ulang, teman-teman. Jadi di sini terdapat konfigurasi mount permanen. Jika kalian mematikan virtual mesin, kalian tidak usah melakukan mounting lagi. Yaitu di sini kita bisa masuk ke nano/etc/fstab seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter. Kita bisa scroll yang paling bawah. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah /IP dari server Ubuntu-nya. Yang di sharing adalah Samba 10. Lalu di sini kita bisa tab. Akan ditaruh di /folder 10. Teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa tab lagi. Kita bisa ketikkan shift. Lalu kita tab lagi. Kita klik netdev. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa lakukan juga untuk yang Samba 20-nya. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.3, lalu di sharing di Samba 20. Kita tab, lalu kita taruh di folder 20. Lalu di sini kita bisa tab, kita shift, kita tab lagi. Lalu yang seperti ini ya, netdev. Nah, di sini itu terdapat password ya teman-teman dan usernya. Kita bisa koma, lalu username, name-nya itu user 1. Lalu kita koma lagi. Lalu passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita bisa koma. Lalu ini netdev. Setelah itu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Setelah itu di sini kita bisa reboot ya teman-teman dengan perintah sudo reboot. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya untuk cara melakukan mounting secara permanen. Nah, di sini untuk video yang terakhir kita akan melakukan fix mounting pada Samba permanen ya teman-teman. Nah, jadi untuk melakukan fix mounting di sini kita bisa masuk ke
/etc/fs tab. Sini kita bisa enter ya teman-teman. Karena di sini untuk yang Samba 10, yaitu kita belum melakukan fix. Di sini kita bisa ke depan. Ini ke depan net ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa password. Di sini untuk password kita bisa kasih tanda titik 2 seperti ini. Itu artinya tidak ada ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman untuk konfigurasi fix mounting secara permanen. Nah, oke teman-teman, segitu saja video dari saya mengenai bab 20, yaitu file sharing Samba. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.